6 tahun telah berlalu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Banyak pertempuran telah terjadi, dari Badar yang gemilang, Uhud yang menyakitkan, hingga Ahzab yang mengguncang. Namun tahun ke-6 Hijriah adalah tahun yang berbeda. Tahun ini bukan tentang pedang dan darah, tapi tentang kesabaran, strategi, dan kedamaian. Inilah kisah peristiwa tahun 6 Hijriah serta ibrahnya. Setelah perang Ahzab, kekuatan Quraisy mulai melemah. Pasukan besar mereka gagal menaklukkan Madinah. Kaum muslimin kini disegani dan wilayah Islam semakin stabil. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak ingin berhenti pada kemenangan militer. Beliau ingin membawa umat Islam ke puncak spiritual, menunaikan umrah di Baitullah. Di awal tahun ke-6 Hijriah, Rasul bermimpi. Beliau melihat dirinya dan para sahabat memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi wahyu dari Allah. Maka Rasul bersabda kepada para sahabat, "Aku telah bermimpi kita akan masuk ke Makkah dengan aman." Mereka pun bersiap dengan penuh gembira. Tak ada senjata perang, hanya pedang yang disarungkan dan hewan kurban yang dibawa sebagai tanda damai. Sekitar 1.400 sahabat ikut serta. Mereka meninggalkan Madinah dengan pakaian ihram dan niat yang suci. Ketika rombongan ini hampir tiba di Makkah, kabar kedatangan mereka sampai kepada kaum Quraisy. Mereka panik. Mereka mengira ini adalah tipu muslihat perang. Segera mereka mengirim pasukan untuk menghadang. Melihat situasi itu, Rasulullah memilih berhenti di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, sekitar 20 km dari Makkah. Beliau memerintahkan para sahabat untuk berkemah dan menunggu. Tiba-tiba, unta Nabi Qashwa berhenti. Ia menolak untuk melangkah. Para sahabat heran, tapi Rasulullah bersabda, "Qashwa tidak berhenti karena lelah, ia berhenti karena Allah yang menahannya." Di tengah panas gurun dan ketegangan yang memuncak, Rasulullah menunjukkan ketenangan luar biasa. Tidak ada amarah, tidak ada keputusan tergesa, hanya keyakinan bahwa setiap langkah telah diatur oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat untuk berbicara dengan Quraisy. Namun sebagian ditolak, sebagian bahkan ditahan. Akhirnya beliau mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena hubungan keluarganya yang masih dekat dengan Bani Umayyah di Makkah. Ketika kabar tersebar bahwa Utsman dibunuh, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Kita tidak akan mundur sampai kebenaran ditegakkan." Maka para sahabat berikrar setia di bawah sebuah pohon. Sumpah setia yang dikenal sebagai Bai'at Ridwan. Rasulullah meletakkan tangannya sendiri di atas tangan mereka, tanda persetujuan Allah terhadap tekad kaum muslimin. Namun ternyata Utsman tidak terbunuh, ia selamat. Sebagai gantinya, Quraisy mengirim utusan Suhail bin Amr untuk menegosiasikan sebuah perjanjian damai. Suhail bin Amr tiba membawa syarat-syarat yang berat. Rasulullah menerima dia dengan penuh hormat dan berkata, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Namun Suhail menolak. "Tulislah saja Bismika Allahumma." Kami tidak mengenal Ar-Rahman Rasulullah dengan sabar mengizinkannya. Kemudian Rasul berkata, "Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr." Suhail kembali menolak. "Seandainya kami mengakui engkau sebagai Rasulullah, kami tak akan memerangimu." Rasul pun berkata dengan tenang, "Hapuslah Rasulullah, tulislah Muhammad bin Abdullah." Perjanjian itu ditulis dengan beberapa poin. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua, siapapun dari Quraisy yang pergi ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan. Ketiga, siapapun dari muslimin yang kembali ke Quraisy tidak perlu dikembalikan. Keempat, tahun ini Rasulullah dan para sahabat tidak boleh masuk Makkah. Namun tahun depan, mereka boleh melaksanakan umrah selama 3 hari. Banyak sahabat merasa kecewa. Mereka merasa syarat itu tidak adil. Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan berkata,
bukankah kita di pihak yang benar, wahai Rasulullah? Rasul menjawab lembut, aku adalah utusan Allah dan dia tidak akan menelantarkanku. Setelah perjanjian ditandatangani, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut mereka. Namun para sahabat masih terpaku. Rasa kecewa menyelimuti hati mereka. Mereka berharap bisa masuk Makkah, tapi Allah menunda. Melihat mereka terdiam, Rasulullah sendiri mengambil pisaunya. Beliau menyembelih hewan kurbannya dan mencukur rambutnya lebih dulu. Ketika para sahabat melihat itu, air mata mereka menetes. Satu persatu mereka pun mengikuti Nabi dengan penuh keharuan. Mereka pulang ke Madinah tanpa sempat masuk Makkah. Namun di perjalanan pulang, turunlah wahyu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. QS Al-Fat ayat 1.